Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih sampai saat ini masih menonton dan mendukung channel ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah subscribe channel ini. Semoga kita sama-sama bisa belajar dan tetap bisa cuan di tengah situasi ketidakpastian. Oke, hari ini saya akan coba mengupdate IHSG kita. IHSG kita hari ini video saya buat jam 15.13, jadi market masih buka ya, jadi masih gerak nih. IHSG kita naik 1,5, 1,4, 1,5%. Oke. Nah, saya mau menganalisa saham Pegas. Ya, bukan analisa sih, update aja gitu. Nah, saham Pegas tumbuh cukup tajam hari ini sampai 5,5% ya. Wow, sangat mengejutkan saya juga ini termasuk. Jadi yang untuk masih pegang Pegas setelah pengumuman dividen kemarin, saya rasa cukup senyum-senyum hari ini. Kenapa? Karena udah sahamnya naik 5%, dividennya bentar lagi cair ya kan. Dividennya cair tanggal 28 nih. Saya juga lagi nungguin ini tanggal 28. Jadi nanti kalau cair saya ada amunisi lagi buat beli saham yang baru gitu kan. Ada saham yang sedang saya targetkan gitu. Oke. Nah, jadi kenapa sebetulnya holder kayak saya masih belum jual saham Pegas? Jawabannya sederhana, karena kinerjanya masih bagus, harganya masih murah, dan ini perusahaan yang kuat. Udah sesimpel itu aja gitu. Nah, dari mana tahu harganya masih murah? Karena dia belum kembali ke harga wajarnya. Berapa harga wajarnya? Harga wajarnya kalau dihitung Stockbit sederhana aja 1836 ya kan. Kalau saya hitung sendiri ini harga wajarnya 2200. Nah, jadi di harga sekarang dia masih dijual di bawah harga wajarnya gitu kan. Kemudian kita lihat kinerja keuangannya. Nah, total ini kalau kita lihat secara tahunan ya. Total pendapatan Pegas dalam 6 tahun terakhir, atau kalau kita mau tarik lebih jauh deh. Kita mundur 10 tahun terakhir. Berarti kita mundur sampai 2013 ya kan. Nah, kalau kita lihat di sini total pendapatannya, dia terus mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir. 2013 36,6 T, 42 triliun, 42, 39, 40, 56, 53. Memang ada beberapa tahun yang turun sebentar, tapi dia pada akhirnya naik juga gitu. Nah, 2020 turun cukup dalam karena Covid gitu kan. Nah, mulai pulih lagi dia dari 2020 itu. 40 T gitu kan, naik 43, naik 55, naik 56. Nah, 56,2 ini adalah tahun 2023 ya, adalah angka penjualan tertingginya gitu semenjak 10 tahun terakhir. 56,2 T. Nah, kemudian laba bersihnya juga terjaga gitu kan, dividennya naik. Baru laporan keuangan kuartal 1 2024 ini memberikan secerca harapan yang cukup bagus gitu. Karena laporan keuangan kuartal satunya tembus sampai 1,9 triliun gitu kan, hampir 2 triliun gitu. Jadi kalau 2 triliun kita setahunkan, maka dikali 4, maka ekspektasi laba untuk tahun 2024 adalah 8 triliun gitu kan. Jadi kan ini 8 triliun menunjukkan peningkatan drastis kalau memang betul tumbuh segitu gitu kan. Karena kan laba dari 2023 ini 6 triliun gitu kan. 6 triliun. Nah, 2022 juga 6 triliun, 2021 5, 2020 rugi 2,9, 2019 1,8 T. Nah, jadi kalau ini tembus 8 triliun, dia menunjukkan dia akan kembali ke masa-masa emasnya di tahun 2013 gitu kan. 2013 dia sempat laba 10 triliun, 10,8 triliun. Nah, kalau kalian cek harga sahamnya di 2012, 2013 gitu kan, 2014, itu di kisaran 5.000 sampai 6.000. Kan jauh banget gitu. Kalau kinerja keuangannya mau menuju ke sana, sementara harga sahamnya hari ini masih 1.500, itu kan peluang emas gitu kan. Nah, kita lihatlah harga saham Pegas. Ya kan? Nah, ini di 2012, 2013, 2014 gitu kan. Nah, ini kan sempat titik tertinggi 6.200. Kita katakanlah di sini 2012 mau masuk. Nah, ini kan ada di 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 gitu kan. Nah, sementara hari ini harga sahamnya masih 1.510. Jadi kan ini masih
ngasih space yang besar untuk dia kembali ke harga tertinggi itu. Karena apa? Dasarnya jelas, laporan keuangannya mencerminkan akan menuju ke sana gitu. Lagi pula dividennya meningkat gitu. Jadi orang yang pegang sahamnya ya happy-happy aja gitu kan. Untuk menunggu dia kembali lagi ke sana gitu. Apakah prospeknya ada? Prospeknya jelas ada. Kenapa? Karena kalau kita mau menuju clean energy atau ngurangi emisi atau net zero emission gitu kan, infrastruktur dan bahan yang paling memungkinkan itu adalah pakai gas gitu, LNG, liquefied natural gas gitu kan. Memang bisa kita langsung pakai energi terbarukan kayak wind, PLTA, kemudian PLTP yang dibangun brand gitu kan, tapi costnya masih mahal banget gitu, biayanya masih mahal banget. Jadi yang paling memungkinkan itu pakai gas. Itu kenapa kayak di Eropa udah pakai gas alam mereka kan, batu bara mulai dikurangi. Nah kita juga akan menuju ke sana gitu. Jadi memang yang paling rasional itu ya gas alam, LNG gitu. Nah produksinya siapa? Distributornya siapa? Pegas gitu. Ya udah sesimpel itu gitu, terkait prospek, kenyataan finansial, dividen, dan sejarah harga sahamnya gitu. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sampai ke sini. Semoga bisa bermanfaat. Untuk kawan-kawan yang mau diskusi, silahkan tulis di kolom komentar atau langsung ya WA saja ya kan. Oke, sampai jumpa video berikutnya. Thank you. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.